wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah salat subuh Masjid Al-Fajar yang sama-sama mengharapkan ridha Allah SWT. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah begitu banyak mencurahkan kenikmatannya kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan nikmat yang lainnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita tidak akan sanggup menghitung nikmat Allah karena terlalu banyaknya. Sehingga mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan oleh Allah untuk dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang kita terima. Dan salah satu bukti syukur ini adalah dengan memanfaatkan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah SWT. Insya Allah sebagaimana yang kita lakukan saat ini, setelah kita sholat subuh berjamaah, kita perpanjang iktikaf sampai waktu syuruk insya Allah. Kita nanti sholat isyraq dan sebagainya. Ini merupakan bagian dari ketaatan kita kepada Allah SWT. Dan ini merupakan ekspresi atau bukti syukur kita kepada Allah SWT. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita sudah masuk di tanggal 2 Rabiul Awal, di mana bulan Rabiul Awal ini beberapa peristiwa besar yang terjadi, dan sudah saya bahas 2 bulan yang lalu adalah peristiwa hijrah Rasulullah SAW dan sahabat dari Makkah Al-Mukarramah menuju Madinah Al-Munawwarah. Kemudian peristiwa yang penting juga, yang sangat penting adalah kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rabiul Awal ini. Sehingga pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama kita menyimak ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan kewajiban kita yang harus kita tunaikan kepada Rasulullah SAW. Wajibuna nahwar Rasul, kewajiban kita terhadap Rasulullah SAW. Yang kita tahu dan sangat kita fahami bahwa Rasul adalah sosok manusia maksum yang telah menghabiskan usianya dalam rangka perjuangan untuk membimbing manusia dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benar. Seorang Rasul yang sangat mencintai umatnya, bahkan digambarkan dalam surat At-Taubah ayat 127, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang Rasul dari kaummu sendiri, dan digambarkan Rasul tersebut senantiasa Rasul yang diutus oleh Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini senantiasa merasakan penderitaan yang dialami oleh kaumnya, oleh umatnya, senantiasa menginginkan keselamatan dan keimanan bagi kaumnya, dan senantiasa bersikap santun dan sayang kepada orang-orang yang beriman. Luar biasa kalau digambarkan sebuah gambaran dalam ayat ini bahwa Rasul senantiasa merasakan penderitaan yang dirasakan oleh umatnya, menginginkan keselamatan, keimanan. Jadi Rasul itu begitu sangat sedih kalau ada umatnya yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan kepada orang yang beriman senantiasa Raufur Rahim, penyantun dan penyayang.
Rasul sangat mencintai kita semua. Bahkan Rasulullah SAW merindukan kita semua. Bahkan dalam sebuah hadis, ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabat yang mengatakan, wahai sahabatku, sesungguhnya sangat rindu bertemu dengan ikhwani, saudara-saudaraku. Kata para sahabat, wahai Rasul, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? Bukan, kalian adalah sahabatku. Sesungguhnya ikhwani, saudaraku, yang dirindukan oleh Rasulullah SAW adalah orang yang tidak pernah bertemu dengan aku, tetapi mereka beriman kepadaku. Jadi ikhwani yang dikatakan ini adalah umatnya yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tetapi mereka beriman kepadaku. Dan alhamdulillah, insya Allah ikhwani yang disebutkan, yang dirindukan oleh Rasulullah itu adalah siapa? Kita semua insya Allah. Kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah dan kita beriman kepada Rasulullah SAW. Maka pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kewajiban kita terhadap Rasul, akan saya awali dengan kata-kata makna dari Muhammadur Rasulullah. Inilah syahadat Rasul. Ketika seseorang, dan kita semua insya Allah sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kata Muhammadur Rasulullah, makna yang harus kita fahami adalah tasdiquhu fima akhbar. Konsekuensinya adalah bahwa kita harus membenarkan segala atau apapun yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dalam surat An-Najm ayat 2 dan 3. Tidaklah apa yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sesuai dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, tetapi yang diucapkan oleh Rasulullah SAW pada dasarnya lah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang keluar dari lisan Rasulullah itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus membenarkan apapun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dalam surat Az-Zumar ayat 33, walladzina ja'u bis-sidqi wasaddaqu bihi ulaika humul muttaqun. Dan orang yang membawa kebenaran, ja'a bis-sidqi, siapa yang membawa kebenaran adalah Rasulullah SAW, wasaddaqu bihi, dan membenarkannya. Jadi orang yang membawa kebenaran dan membenarkannya, ulaika humul muttaqun, merekalah orang-orang yang bertakwa. Dan yang membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah, kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah adalah para sahabat dan insya Allah kita semua. Kita semua sebagai umatnya adalah orang yang membenarkan tasdiquhu fima akhbar, apapun yang diberitakan, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka itulah termasuk orang yang bertakwa. Ini adalah ada contoh sosok sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sosok yang senantiasa membenarkan apapun yang disampaikan oleh Rasulullah di saat manusia ingkar atau tidak mau mengakui kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Abu Bakar adalah sosok manusia yang pertama kali menerima Islam karena begitu percayanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Abu Bakar adalah orang yang senantiasa menyeru, salah satu seruan Rasulullah untuk mobilisasi harta dalam rangka untuk berjihad di jalan Allah. Bahkan kisah yang sama-sama kita fahami ketika Rasulullah memobilisasi dana dalam rangka jihad di jalan Allah, menawarkan kepada sahabatnya. Sahabat Umar mengatakan, saya akan infakkan separuh harta saya. Kata Umar, saya pasti akan mengalahkan Abu Bakar. Maka kemudian datanglah Abu Bakar dan bertanya Rasulullah, apa yang akan engkau infakkan wahai Abu Bakar? Ya Rasulullah, kata Abu Bakar, aku infakkan seluruh hartaku. Kata Rasulullah, apa yang engkau tinggalkan untuk engkau dan keluargamu? Cukup Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian peristiwa Isra Mi'raj yang sangat kita fahami, bagaimana ketika sahabat orang yang sudah beriman waktu itu keluar dari Islam, keluar dari iman karena tidak percaya
apa yang disampaikan oleh Rasulullah terkait dengan Isra Mi'raj. Tetapi Abu Bakar adalah sosok manusia yang membenarkan apapun, bahkan mengatakan kalau itu yang disampaikan oleh Rasul lebih dari itu pun aku percaya, dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan Abu Bakar adalah sosok manusia yang menemani proses hijrah dari Mekah menuju Madinah. Bapak Ibu sekalian, banyak sekali yang disampaikan, bahkan seluruh ayat-ayat Allah dalam Al-Quran yang berisi terkait dengan berita, misalnya berita akhirat, tentang surga, tentang neraka, tentang kejadian di hari kiamat, semuanya diberitakan oleh Rasulullah SAW, disampaikan oleh Rasulullah dari wahyu dari Allah SWT. Maka tidak ada jalan lain kecuali kita beriman, kita membenarkan apapun dari ayat-ayat Allah yang mulia, dari hadis-hadis Rasulullah, dan dari apapun yang disampaikan, termasuk ramalan-ramalan yang barangkali belum terjadi. Salah satu contoh misalnya ramalan bahwa suatu saat Yahudi ini akan dihancurkan di suatu tempat. Walaupun itu terjadi, tapi itu yang menyampaikan Rasulullah dan pasti nanti akan terjadi. Itu yang pertama Bapak sekalian, ketika kita mengatakan Muhammadur Rasulullah, sekali lagi, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apapun yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua Bapak sekalian, ta'atuhu fima amar, mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Bapak sekalian, dulu di awal dakwah ketika Rasulullah menyeru dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, para kafir Quraisy waktu itu sangat faham dengan konsekuensi dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena begitu beratnya konsekuensi itu, mereka menolak. Mereka menolak. Tetapi saat ini Bapak sekalian, mari kita sama-sama review kembali pemahaman kita bahwa ketika kita mengucapkan Muhammadur Rasulullah itu terkandung makna ta'atuhu fima amar. Kita dituntut untuk mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang harus kita yakini bahwa perintah Allah itu adalah benar. Perintah Allah itulah baik untuk kehidupan pribadi kita, untuk kehidupan masyarakat kita, untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Ini harus kita fahami, kita yakini semuanya benar dan baik. Maka Bapak sekalian, ayat-ayat yang berkaitan dengan sikap seorang mukmin yang harus taat kepada Rasulullah, bahasa dalam Al-Quran sami'na wa ata'na, antara lain disebutkan dalam surat An-Nur ayat 51, wa ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Tidak ada ucapan dari seorang yang beriman ketika Allah dan Rasulnya menyeru agar Rasul menghukum di antara mereka, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, aku dengar, saya dengar dan saya taat. Dan itulah mereka lah orang-orang yang beruntung. Jadi Bapak sekalian, sami'na wa ata'na ini adalah sebuah redaksi dalam Al-Quran, dan ini menjadi konsekuensi ketika kita mengatakan Muhammadur Rasulullah SAW. Maka Bapak sekalian, ada sebuah nikmat yang Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 7, wadhkuru ni'matallahi alaikum wa misaqahul ladzi wasaqakum id qultum sami'na wa ata'na wattaqullaha innallaha alimun bidzatis sudur. Dan ingatlah akan nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu dan akan perjanjian teguh yang telah diikatkan kepadamu ketika kamu mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah sehingga Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jadi Bapak sekalian, dalam ayat ini bahwa al-misak, perjanjian yang teguh, dan atau baiat begitu, baiat antara para sahabat dengan Rasul, antara lain mengatakan sami'na wa ata'na, itu adalah sebuah kenikmatan. Sebuah apa? Sebuah kenikmatan ketika dia
berbaiat, sami'na wa ata'na, dan senantiasa komitmen dan senantiasa berusaha untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan tersebut. Kemudian mari kita simak ayat lain dalam surat Al-Ahzab ayat 36, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyar wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak pantas bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan ketika Allah dan Rasul-Nya sudah membuat sebuah ketetapan, ada pilihan lain di luar ketetapan yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya terhadap urusan tersebut. Jadi sekali lagi, tidak pantas bagi orang laki-laki dan perempuan yang beriman ketika Allah dan Rasul-Nya sudah membuat sebuah ketetapan, kita memilih jalan lain di luar ketetapan yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka dia sungguh tersesat dengan sesat yang nyata. Atau dalam surat An-Nisa ayat 85, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Tuhanmu Muhammad, demi Tuhanmu bahwa mereka tidak beriman sehingga mereka menjadikan engkau Muhammad menjadi hakim terhadap perselisihan di antara mereka. Dan ketika engkau telah memberikan keputusan, maka tidak ada keberatan dalam hati mereka, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuh hati. Ini sebuah janji. Fala wa rabbika, mereka itu tidak dikatakan beriman. Siapapun tidak dikatakan beriman kecuali dengan menjadikan Rasulullah menjadi hakim terhadap perselisihan di antar manusia. Maka ketika Rasul sudah membuat keputusan atas perselisihan itu, maka mereka menerima dengan sepenuh hati ya atas keputusan tersebut. Atau ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Ya, ila akhir ayat. Bapak Ibu sekalian, inilah kira-kira ada beberapa 4 ayat yang kita simak, yang kita bacakan pada kesempatan ini, yang intinya adalah menuntut kita untuk senantiasa taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka ketika kita taat kepada Allah dan Rasul-Nya, harapan pertama yang kita inginkan adalah Allah memberikan rahmat kepada kita. Sebagaimana disebutkan dalam Ali Imran 132, wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya agar kalian mendapatkan rahmat. Dan kita berharap mendapatkan kehidupan yang hakiki. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul-Nya ketika menyeru kepada engkau untuk mendapatkan kehidupan, menuju kehidupan. Jadi seruan Allah dan Rasul-Nya bisa berupa seruan iman, seruan untuk mendapatkan petunjuk, seruan untuk berjihad di jalan Allah dan sebagainya. Di mana semua seruan itu Allah SWT memerintahkan kita untuk memenuhinya. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan kehidupan yang baik fit dunya wal akhirah, dunia dan akhirat. Juga Bapak Ibu sekalian, dalam surat An-Nisa ayat 69, wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was siddiqina wasyuhada'i was salihin
wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat, yaitu dari para nabi, minan nabiyyin was-siddiqin, para pecinta kebenaran, wasyuhada, orang yang mati syahid, was-sholihin, dan orang-orang yang soleh. Jadi harapannya Bapak sekalian, ketika kita insya Allah ya berusaha untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, kita berharap agar kita nanti bisa bersama dengan para nabi, bersama dengan siddiqin, pecinta kebenaran, bersama dengan para syuhada, bersama dengan orang-orang yang soleh nanti di akhirat nanti. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan merekalah sebaik-baik teman. Jadi Bapak sekalian, orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya itu wa hasuna ulaika rafiqa, mereka adalah sebaik-baik teman untuk kita. Kemudian dikatakan may yuti'ir rasula faqad ata Allah, barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi otomatis ya, may yuti'ir rasula faqad ata Allah, orang yang taat kepada Rasul berarti dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian naudzubillah, bagaimana kalau seandainya orang itu menentang Rasul? Ya, tadi kan keutamanya taat kepada Allah dan Rasulnya. Sekarang kalau menentang Rasul, wa may yushaqiqillaha wa may yushaqiqir rasula, dan wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. An-Nisa ayat 115. Dan orang-orang yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah nyata, setelah datang kebenaran kepada mereka dan menempuh jalan selain jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang beriman. Jadi perhatikan ini, orang yang menentang Rasul dan orang yang menempuh jalan di luar jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang beriman, maka Allah biarkan mereka dalam kesesatan yang dilakukannya, dan Allah akan masukkan ke dalam jahanam wasa'at masira, dan itulah seburuk-buruk tempat. Jadi ini balasan orang yang menentang Allah, menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk melengkapi terkait dengan ta'atuhu fima amar, ini adalah sebuah hadis, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'al lima ji'ta bih. Tidak sempurna iman seseorang sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa, kata Rasulullah SAW. Hawa nafsunya senantiasa disesuaikan dan taat kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itulah tanda kesempurnaan iman seorang. Kemudian yang ketiga Bapak sekalian, ketika kita mengucapkan Muhammadur Rasulullah adalah istinabu ma naha anhu, yaitu kita konsekuensinya adalah harus meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kisah ketika ada seorang wanita yang mendatangi Ibnu Mas'ud mengatakan, wahai sahabat, sesungguhnya saya mendengar bahwa engkau melarang wanita menyambung rambutnya dengan rambut yang palsu. Kata Ibnu Mas'ud, benar. Apa dasarnya? Katanya, dasarnya adalah kitabullah dalam Al-Quran, dan itu adalah larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian si wanita tadi, saya sudah membolak-balikkan kitabullah, tapi saya tidak menemukan larangan memakai atau menyambung rambut asli dengan rambut yang palsu. Kata Ibnu Mas'ud mengatakan, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, firman panjang, tetapi saya ambil yang berkaitan dengan ini dalam surat Al-Hasyr ayat 7, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Sekali lagi ayatnya panjang, tapi bagian ayat itu ada redaksi begini. Apa-apa yang diberikan oleh Rasul maka terimalah, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah.
Bukankah engkau menemukan ayat ini dalam Al-Quran? Kata wanita, benar. Artinya apa? Kalau Rasulullah SAW sudah melarang, walaupun itu tidak ada dalam kitabullah, maka berlakulah ayat ini, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ketentuan dalam surat Al-Hasyr ayat 7, apapun yang diberikan, yang diperintahkan oleh Rasul, maka terimalah, dan apapun yang dilarang oleh Rasul, maka tinggalkanlah. Jadi ini dasarnya. Kemudian yang keempat, Bapak sekalian, la na'budullaha illa bima syara'a. Tidak dikatakan beribadah kecuali dengan mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bapak sekalian, saya sampaikan dalam khutbah saya kemarin di masjid ini, bahwa untuk diterima amal pertama adalah iman. Ya, iman. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna jannata wa la yuzlamuna nakira. An-Nisa 124. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki dan perempuan, wa huwa mu'min, sedangkan dia adalah orang yang beriman, maka Allah akan masukkan dia di dalam surga dan tidak dizalimi sedikit pun. Kemudian yang kedua, Bapak sekalian, syaratnya adalah ikhlas. Dan ikhlas itu adalah pelaksanaan dari la ilaha illallah. Kita beribadah dalam rangka mengharap ridha Allah SWT. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Kalian tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan, dengan mengikhlaskan ketaatan ketika menjalankan agama yang lurus. Kemudian yang selanjutnya adalah ittiba' Rasul, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul. Jadi iman, ikhlas, dan ittiba' Rasul. Bahkan seorang ulama yaitu Fudail bin Iyad menafsirkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal lanjutnya dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu siapa yang lebih baik amalnya. Ahsanu amala, di mana ahsanu amala itu ditafsirkan akhlasuhu wa aswabuhu, siapa yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi Bapak sekalian, saya ulang lagi ya, ada 4 makna dari Muhammadur Rasulullah. Masih ingat Bapak sekalian? Pertama apa tadi? Tasdiquhu fima akhbar, kita membenarkan apapun yang dikabarkan oleh Rasulullah. Yang kedua, ta'atuhu fima amar, mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Istinabu ma naha anhu, menjauhi apa yang, meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasul. Dan yang terakhir adalah la na'budullaha illa bima syara'a, kita beribadah dengan mengikuti syariat atau contoh yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka dari keempat makna itulah kemudian kita jabarkan terkait dengan kewajiban kita kepada Rasul apa saja. Wajibuna nahmar Rasul, kewajiban kita kepada Rasul yang pertama adalah mengimani, beriman kepada Rasulullah SAW. Dan ini adalah bagian dari rukun iman. Dan ini sudah dijelaskan oleh Ustadz kita ketika membahas tentang hadis tentang iman, tentang Islam, iman dan ihsan. Hadis yang berapa Bapak sekalian? Masih ingat? Hadis yang ketiga ya, hadis yang panjang. Di mana dalam hadis itu terkait dengan adanya disebutkannya rukun iman. Tidak saya bahas ya. Kemudian keimanan yang seperti apa yang kita harapkan? Ya. Maka Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 15, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya hanyalah orang yang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, thumma lam yartabu, dan dia tidak ragu-ragu lagi.
Artinya iman yang tidak disertai dengan keraguan sedikit pun dalam hati kita. Kemudian wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, merekalah orang-orang yang jujur, merekalah orang-orang yang benar. Kemudian perintah ini juga bisa kita simak dalam surat An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Hai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulullah SAW atau Al-Quran dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Kama wa may yakfur billah, dan barang siapa ingkar kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada Rasulnya dan kepada hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia sungguh tersesat dengan sesat yang jauh. Kemudian dalam surat Al-Hadid juga menjelaskan terkait dengan balasan orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Antara lain, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ardi uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi ila akhir ayat. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lilladzina amanu billahi wa rusulih, yang diperuntukkan bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ampunan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi diperuntukkan untuk orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Masih di surat yang sama, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini mir rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Ya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada, hai orang-orang yang beriman, berimalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul. Niscaya Allah akan memberikan kepadamu rahmat dua bagian. Wa yaj'alakum nuran tamshuna bihi, dan Allah akan memberikan cahaya, dengan cahaya itu kamu dapat berjalan. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan memberikan ampunan kepadamu. Di samping juga dengan keimanan kepada Allah dan Rasulnya, itulah sarana kita untuk terhindar dari azab Allah yang pedih. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang yang beriman, maukah aku tunjukkan sebuah perniagaan yang dapat menyelamatkan engkau dari azab yang pedih? Apa itu? Tu'minuna billahi wa rasulih, engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dan engkau berjihad di jalan Allah dengan hartamu dan jiwamu. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian terkait dengan kewajiban kita kepada Rasulullah. Pertama adalah mengimani, yang kita lengkapi, kita perkuat keyakinan kita dengan ayat-ayat Allah dalam Al-Quran tadi yang sudah sama-sama kita bahas. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, kewajiban kita adalah mahabbatu, kita mencintai Rasulullah SAW. Dan ini ayat ini mungkin puluhan kali saya sampaikan ya, dalam surat At-Taubah ayat 24, terakhir pun saya sampaikan kemarin waktu khutbah itu, nggak usah saya ulang lagi ya. Tapi intinya dalam ayat ini Allah menyebutkan 7 hal yang pasti manusia mencintai: bapak, anak, saudara, istri, keluarga, harta, kemudian bisnis atau perniagaan, dan tempat tinggal. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabil fatarabbasu hatta ya'tiyallahu. Tetapi kalau itu semua lebih kamu cintai daripada Allah, daripada Rasul, dan daripada berjihad di jalan Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang bersih. Saya lengkapi dengan beberapa hadis. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain.
Tidak sempurna iman di antara kalian sehingga menjadikan aku, kata Rasulullah, lebih dicintai daripada orang tuanya, daripada anak-anaknya, dan dari manusia seluruhnya. Jadi luar biasa ayat ini Bapak sekalian, menguatkan keyakinan kita ternyata tidak sempurna iman seseorang sehingga kita menjadikan Rasulullah itu paling dicintai, mengalahkan cinta kita kepada orang tua kita, kepada anak kita, dan kepada manusia semuanya. Dan ini adalah memperkuat apa yang disampaikan dalam surat At-Taubah ayat berapa? 24 ya. Kemudian ada kisah ketika Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai." Tetapi Umar bin Khattab mengatakan, tetapi kecintaan kepada engkau dikalahkan dengan kecintaan kepada diri saya sendiri. Artinya dengan kata lain, kecintaan kecintaan Umar bin Khattab kepada dirinya sendiri mengalahkan cintanya kepada Rasul. Akhirnya Rasulullah mengoreksi kekeliruan Umar dengan mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna indahu ahabba ilaihi min nafsi. Tidak sempurna iman di antara kalian sehingga menjadikan aku lebih dicintai daripada dirinya sendiri. Nah, ini Bapak sekalian, At-Taubah 24 dan 2 hadis ini insya Allah sudah sangat memberikan penjelasan yang sangat utuh kepada kita terkait dengan kewajiban kita untuk mencintai Rasulullah melebihi cintanya kepada diri sendiri, kemudian orang tua dan manusia seluruhnya. Itu kewajiban yang kedua. Kemudian kewajiban yang ketiga adalah nusratuhu wa ta'ziruhu, memberikan pertolongan atau pembelaan kepada Rasulullah SAW. Kita tidak bisa membela Rasulullah secara fisik. Ya, kenapa? Karena kita tidak bertemu dengan Rasulullah. Tetapi ada kisah-kisah yang disebutkan, kisah sahabat, bagaimana mereka memberikan pembelaan secara fisik. Antara lain seorang sahabat yang bernama Khubayb bin Abdullah Al-Ansari. Ini dikisahkan dalam Bukhari nomor 3045. Ketika itu Khubayb ditawan oleh orang musyrik karena ingin membunuh orang musyrik. Maka kemudian orang musyrik menawarkan, wahai Khubayb, bagaimana kalau seandainya posisi engkau yang saat ini ditawan itu digantikan oleh Rasulullah sehingga engkau dapat kembali kepada keluargamu. Maka apa kata Khubayb? Demi Allah saya tidak rela, lebih baik aku mati daripada aku melihat Rasulullah tersakiti walaupun hanya dengan tertusuk duri. Masya Allah, ini luar biasa sahabat Khubayb ini tidak rela Rasulullah tersakiti walaupun hanya tertusuk duri. Atau sebuah hadis, ini singkatnya kita bisa temukan di dalam kitab Bukhari nomor 3811 dan Muslim 1811. Sebuah ungkapan dari sahabat, wahai Rasulullah, dadaku adalah tameng bagi dadamu dan leherku adalah tameng bagi lehermu. Jadi perhatikan ini, statementnya sangat luar biasa, pembelaan Rasulullah sampai dia mengorbankan dirinya. Bahkan ini kisah lain yaitu Ziyad bin Sakam dan 5 sahabat Ansor dan kemudian ditambah lagi 11 sahabat Ansor melindungi Rasulullah hingga syahid. Kemudian Nusaibah binti Ka'ab dan suami dan anaknya melindungi Rasulullah ketika hendak dibunuh oleh Ibnu Kumayyah. Ini contoh-contoh kisah bagaimana sahabat saat itu melakukan pembelaan Rasulullah secara fisik. Nah sekarang Bapak sekalian, ketika Rasulullah kita tidak bertemu dengan Rasulullah, ternyata musuh-musuh Islam itu begitu sangat luar biasa melancarkan serangan dan penghinaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka gambarkan Rasulullah dalam karikatur, mereka sebutkan Rasulullah dengan sebutan yang tidak layak,
yang kita sendiri kalau menyebutnya sangat-sangat tidak pantas kita untuk kita dengar, tidak tega kita. Tapi itu terjadi Bapak Ibu sekalian. Maka kewajiban untuk membela Rasulullah itu akan senantiasa relevan. Bagaimana kita? Bagaimana kita berusaha untuk membela ketika Rasulullah dihina, dilecehkan dan sebagainya. Dan ini sesuatu yang bukan aneh, karena sinyalemen ini sudah Allah berikan di dalam surat At-Taubah ya. Wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna na'udu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'diru qad kafartum ba'da imanikum. Ketika bicara orang munafik, mereka ketika ditanya, mereka mengatakan sesungguhnya kami ini hanya bermain-main dan senda gurau. Katakanlah kepada Allah, kepada ayat-ayat Allah dan kepada Rasulullah engkau memperolok-olokkan. La ta'diru qad kafartum ba'da imanikum. Langsung divonis, tidak usah engkau minta maaf, sesungguhnya engkau kafir setelah iman. Jadi sudah diputuskan oleh kafir orang-orang yang memperolok-olokkan Allah, memperolokkan ayat-ayat Allah dan memperolok Rasulullah SAW. La ta'diru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah engkau minta maaf karena engkau sudah kafir setelah iman. Jadi ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian pembelaan apa lagi? Pembelaan terhadap syariat Islam, risalah yang dibawa oleh Rasulullah. Mulut-mulut musuh Allah itu begitu sangat luar biasa untuk mendiskreditkan ajaran Islam. Islam dikatakan bla bla bla, yang jelek maksudnya, yang kita tidak sanggup mengatakan. Maka Bapak Ibu sekalian, ada upaya pembelaan ini. Dan pembelaan itu sudah dicontohkan. Komitmen pembelaan itu sudah dicontohkan oleh pengikut Nabi Isa. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat As-Saff ayat 14, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah ila akhir ayat. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong agama Allah, sebagaimana Isa ibnu Maryam berkata kepada pengikutnya yang setia dan mengatakan man ansari ilallah, siapa di antara kalian yang akan menjadi penolong agama Allah? Maka al-hawariyun, pengikut Nabi Isa AS mengatakan nahnu ansarullah, kamilah penolong-penolong agama Allah. Maka inilah pembelaan kita kepada risalah yang dibawa oleh Rasulullah ketika itu dilecehkan. Maka sekali lagi, sekemampuan argumen kita, sekemampuan ilmu kita, kita counter mereka, kita bantah mereka. Itulah bentuk pembelaan kita kepada Rasulullah, membela secara fisik, dan itu tidak bisa kita lakukan karena kita tidak bertemu, tetapi membela syariatnya, membela risalahnya, membela ayat-ayat Allah dan sebagainya. Kemudian ini mau saya lanjutkan, rasanya sudah ini ya. Satu lagi ya, ta'zimuhu. Kewajiban yang ketiga, masih ada 9 kalau nggak salah kewajiban. Ini yang ketiga, ta'zimuhu, mengagungkan. Apa maknanya? Salah satu bentuk mengagungkan itu adalah kita lebih mendahulukan sabda atau ucapan lisan Rasulullah dibandingkan ucapan manusia. Jadi mendahulukan apa yang disampaikan oleh Rasulullah dibandingkan apa yang disampaikan oleh manusia. Contohlah misalnya Bapak sekalian, Rasulullah mengajarkan kepada kita ketika kita bertemu dengan saudara kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi atau salam Assalamualaikum, atau ada lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara ada orang atau manusia yang mengajarkan good morning, halo bro, atau apa lagi Pak? Selamat pagi, salam Pancasila dan sebagainya. Itu adalah ucapan dari manusia. Maka bentuk ta'zimuhu Bapak Ibu sekalian, kita lebih mendahulukan apa yang diajarkan oleh Rasulullah dibandingkan ajaran yang disampaikan oleh manusia. Dan juga bentuk kita mengagungkan Rasulullah adalah panggilan. Maka dalam ayat Al-Quran tidak ada ya Muhammad, tidak, ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasul. Ini banyak ayat yang diawali dengan panggilan Allah seperti itu.
Di samping juga tidak meninggikan suara kita melebihi suara Rasulullah. Ini disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 2. Kemudian tidak memanggil Rasulullah ketika Rasulullah berada di kamar. Ini di dalam surat Al-Hujurat ayat 5. Dan sebagainya dan sebagainya. Ini ada satu contoh saja ya. Contoh bagaimana Imam Bukhari mengagungkan atau ta'zimuhu, memuliakan Rasulullah. Imam Bukhari kita kenal adalah Imam hadis. Ketika Imam Bukhari ini hendak menulis hadis, sebagai bentuk pemuliaan terhadap Rasulullah yang dilakukan adalah berwudu. Berwudu, kemudian memakai pakaian yang bagus, kemudian memakai wewangian, kemudian sholat 2 rakaat, baru menuliskan hadis. Jadi tidak sekonyong-konyong habis bangun tidur langsung nulis hadis, tidak. Tetapi bentuk memuliakan Rasulullah dengan tadi berwudu, pakaian bagus, wewangian, sholat 2 rakaat, baru menulis hadis. Ini contoh Imam Bukhari dalam memuliakan Rasulullah SAW. Insya Allah kita lanjutkan di lain kesempatan terkait dengan wajibuna nahwa Rasul, karena waktu yang batas kita. Saya ingin ulang lagi kewajiban yang sudah kita bahas. Pertama adalah mengimani al-imanu